Emily, pacarku. Dia meninggal di tanggal 7 Agustus 2012. Aku baru saja menerima pesan baru dan itu adalah yang terburuk. Dia terlibat dalam kecelakaan beruntun 3 mobil dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Penyebab kecelakaan itu karena satu mobil menerobos lampu merah. Dan di saat itu juga dia meninggal di tempat. Waktu itu kami sudah berpacaran selama 5 tahun. Dia tidak terlalu suka dengan pernikahan. Menurutnya itu adalah sesuatu yang kuno, membuatnya merasa aneh. Tapi kalau dia tidak menolaknya, aku pasti sudah menikahinya dalam waktu 3 bulan setelah kami berpacaran. Dia tipe orang yang bersemangat, tipe perempuan yang akan selalu memilih dare dalam permainan truth or dare. Dia sangat menyukai camping, tapi dia juga sangat menyukai teknologi. Selalu tercium aroma kayu manis dari dirinya. Tapi walaupun begitu, dia tidak sempurna. Dia seringkali mengatakan hal ini. Kalau aku mati duluan, jangan cuma mengatakan hal-hal yang baik saja. Aku tidak suka itu. Kalau kamu tidak membalas dendamku, kamu menyakitiku. Aku punya banyak kekurangan dan itu hanyalah bagian lain dari diriku. Ya, jadi ini untuk M. Musik yang dia bilang dia suka sangatlah berbeda dengan musik yang sebenarnya dia suka. Cara dia mengucapkan rasa sayangnya adalah dengan pelukan dari samping. Dia punya jari kaki yang panjang, seperti simpanse. Aku tahu ini mungkin terdengar tidak ada hubungannya, tapi aku merasa salah kalau kamu tidak mengetahui dia seperti apa. Aku mendapatkan pesan ini setelah 13 bulan sejak M meninggal. 4 September 2013. Ini adalah permulaannya. Aku membiarkan akun Facebook Emily tetap aktif supaya sesekali aku bisa mengirimkan pesan kepadanya, memposting sesuatu di akunnya, atau melihat foto-fotonya. Rasanya tidak seperti Emily untuk mememorialkan akunnya. Aku juga membagikan akses akun ini ke ibu Emily, Susan. Artinya, dia punya data login dan password dan sudah menghabiskan waktu 3 menit di akun itu. Atau itu adalah total penggunaan dari komputer. Setelah sedikit merasa bingung, aku pikir itu adalah ibunya. 6 November 2013. Aku sudah menerima konfirmasi dari Susan bahwa dia belum pernah membuka akun milik M sejak kematiannya. M kenal banyak orang, jadi aku kira ini adalah salah satu kejahilan temannya yang memang punya keahlian di bidang teknologi. Sekitar bulan Februari 2014, Emily mulai men-tag dirinya di beberapa fotoku. Aku mendapatkan beberapa notifikasi tentang ini. Tapi saat aku membuka fotonya, tag itu sudah dihapus. Pertama kali aku berhasil menangkap basah tag itu, seperti ada yang memukul perutku. M akan menandai dirinya di tempat yang kira-kira cukup masuk akal untuk dia bisa berada di situ, atau tempat di mana biasanya dia berada. Aku memiliki 2 buah screenshot dari bulan April dan Juni. Ini satu-satunya momen yang berhasil aku tangkap. Jadi ini mungkin agak keluar dari timeline yang mau aku ceritakan. Di sekitar waktu ini, aku mulai kesulitan untuk tidur. Aku terlalu marah untuk bisa tidur. Dia akan menandai dirinya secara acak pada foto setiap beberapa minggu sekali. Teman-teman yang tahu hal ini mengira kalau ini semacam bug yang ada di dalam program Facebook. Belakangan ini, aku baru mengetahui kalau ada teman-temanku yang tahu tentang keanehan ini, tapi mereka tidak memberitahu apapun kepadaku. Bahkan beberapa dari mereka menghapus aku dari daftar teman mereka di Facebook. Pada titik ini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kau tidak mematikan akun Facebookmu saja? Aku sempat berpikir seperti itu. Aku melakukannya untuk sementara waktu. Di hari-hari di mana aku tidak bisa pergi keluar, aku masih punya teman untuk mengobrol di Facebook. Aku merasa senang bisa mengunjungi profil M saat tidak ada lingkaran hijau kecil di samping namanya. Sebetulnya, saat M masih hidup pun, aku adalah orang yang tidak terlalu sering bersosialisasi. Kematiannya kemudian mengubahku menjadi mirip dengan seorang hermit. Dan yang menjadi medium untukku untuk bersosialisasi hanyalah Facebook dan permainan MMO. 15 Maret 2014. Aku mengirim pesan kepada orang yang kurasa menjadi peretas akun M. Pada tanggal 25 Maret, aku mendapatkan balasan. Setelah beberapa bulan pesan ini berjalan, aku baru menyadari kalau dia mulai membalas dengan pesan-pesanku yang sebelumnya. Balasanku mulai terlihat tidak bersemangat di sini. Aku sengaja memberikan mereka umpan emosional untuk terus membuat orang itu mengikuti permainan ini. Aku berasumsi kalau orang yang melakukan ini adalah
Tipe orang yang merasa puas atas penderitaan orang lain. Aku mulai mencari jawaban di beberapa forum teknologi. Aku berusaha mencari identitas orang ini, menghubungi Facebook. Aku harus terus memancing dia untuk mengumpulkan bukti. Aku bahkan mengubah password dan fitur keamanan lainnya secara berkala. 16 April 2014, aku menerima ini. 29 April 2014. Aku masih belum mendapatkan petunjuk. Facebook sudah memberikan informasi di mana saja akun itu diakses. Tapi semenjak kematiannya, semua tempat yang dilaporkan adalah tempat yang masuk akal. Rumahku, tempat kerjaku, rumah ibunya, dan lain-lain. Responku di sini bukanlah jebakan. Coba tanya Nathan. Itu adalah candaan kami yang tidak terlalu seru untuk dijelaskan. Tapi melihat Amy mengucapkannya lagi sangatlah mengganggu. Reaksiku di dunia nyata lebih buruk lagi. Beberapa pesan terakhirnya mulai menakutiku. Tapi pada titik ini aku masih belum menyerah. 8 Mei 2014. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan apa ini. Membeku adalah kata original pertama yang dia katakan. Ini membuatku bermimpi buruk terus-menerus. Aku terus bermimpi kalau dia ada di dalam mobil yang sangat dingin. Membeku, berwarna biru dan abu-abu. Aku berdiri di luar pintu mobil dalam keadaan hangat sambil berteriak kepadanya untuk keluar. Dia bahkan tidak sadar kalau aku ada di sini. Terkadang kakinya ada di luar bersamaku. 24 Mei 2014. Aku sebenarnya tidak mabuk. M bukanlah perempuan yang mudah menyatakan rasa sayangnya. Dia selalu malu-malu untuk mengatakan aku mencintaimu, berpelukan, bercerita tentang betapa pentingnya pasangan kita. Dia lebih nyaman mengungkapkan itu semua saat aku mabuk. Aku sudah cukup sering berpura-pura mabuk. Dan balasannya membuatku memutuskan untuk mememorialkan akunnya. Karena menurutku ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Mungkin terlihat seperti tidak berbahaya kalau kalian melihat pesan dia sebelumnya. Pesan itu berasal dari obrolan kami ketika aku berusaha mengantarnya pulang dari rumah teman kami. Di kecelakaan itu, dashboard mobilnya menghancurkan tubuhnya. Tubuhnya terpotong secara diagonal dari pangkal paha kanan ke pertengahan paha kiri. Salah satu kakinya ditemukan tersangkut di bawah kursi belakang. 7 Agustus 2012. Kembali lagi ke masa lalu. Ini adalah pesan-pesan yang kukirim di hari kematiannya. Biasanya M sudah di rumah dari jam 4.30. Ini dan juga beberapa voicemail adalah terakhir kalinya aku berbicara dengan dia dengan asumsi kalau dia masih hidup. Kamu akan mengerti mengapa aku memperlihatkan ini. 1 Juli 2014. Aku dapat pesan ini kemarin. Aku mememorialkan akunnya beberapa hari setelah pesan tentang berjalan. Masih belum ada pesan lagi darinya sampai hari ini. Dia bahkan belum menandai dirinya lagi di fotoku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Apa aku matikan saja akunnya? Tapi bagaimana kalau itu betul dirinya? Rasanya aku mau muntah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku baru saja mendapatkan notifikasi. Aku mendengar suaranya. Tapi aku terlalu takut untuk membukanya. Oke, aku membuka notifikasinya. Aku mendengarnya saat aku tengah menyusun semua ini. Ini isi pesannya. Itu pintu kamarku. Dan itu komputerku. Aku mendapatkan pesan itu 3 jam yang lalu. Tapi aku belum mau melihatnya sampai barusan. Oke. Sekarang aku benar-benar ketakutan. Aku tidak tahu siapa yang mengambil foto itu. Oke, aku berada di garasi sambil menggunakan tablet, berusaha menenangkan diri. Aku akan pergi ke rumah teman. Oh, sial. Aku lupa membuka pintu garasinya. Oke, jadi aku akan berusaha memberanikan diri untuk keluar dan membukanya.